Baik, terima kasih seluruh anggota OSIS, kakak pendamping dari kelas 12, kemudian kelas 11 dan juga kelas 10 yang sudah ada di sini untuk membicarakan tim yang akan kita bentuk nantinya dalam OSIS dari seksi TIK untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan juga apa partisipasi kita untuk siswa itu sendiri maupun untuk sekolah. Kemudian untuk daftar kegiatan kita yang pertama adalah pembukaan dari ketua OSIS Erlan putar-putar, kemudian penyampaian fungsi seksi TIK dari Tesalonika, kemudian penyampaian anggota seksi TIK beserta tugas dari Juan dan Rogate, kemudian pembukaan dari guru pembimbing Pak Gilbert dan Pak Krisimbolon, kemudian rencana kerja program tersebut dari kakak kelas yaitu Bang Linggun dan Bang Widi, kemudian jadwal program yang kita rencanakan beserta pengeluaran yang akan ada dalam waktu setahun program ini berjalan. Demikianlah rincian kegiatan kita. Nanti di akhir kita akan melaksanakan seksi tanya jawab. Bapak harap kita juga punya saran atau pertanyaan terhadap kegiatan kita supaya nanti kegiatan kita ke depannya bisa berjalan dengan maksimal. Baik, silakan Erlan sebagai ketua OSIS untuk membuka acara kita. Teman-teman, abang, kakak, serta adik-adik, serta teman-teman yang hadir pada saat ini untuk membahas program kerja TIK. Dan puji Tuhan kami panjatkan kepada terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan rapat ini juga merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan atau membuat program kerja yang lebih inovatif, kreatif dalam TIK ini. Dan saya mengharapkan juga semuanya berperan aktif dan saling bekerja sama untuk membuat program kerja TIK ini dapat berjalan lancar untuk keberhasilan sekolah kita. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian penyampaian fungsi seksi TIK, silakan Tesalonika. Di sini saya akan memberitahukan fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi di OSIS. 1. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran. 2. Menjadikan TIK sebagai wadah kreativitas dan inovasi. 3. Meningkatkan integritas kebangsaan. 4. Melancarkan kegiatan-kegiatan atau acara di sekolah. 5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam membantu proses belajar mengajar. 6. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 7. Mengekspresikan ide, berbagai pengetahuan. Dan 8. Mengedukasi siswa akan pentingnya etika, keamanan, dan peran teknologi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian penyampaian anggota seksi TIK dari Juan dan Rogate beserta tugasnya, silakan. Berdiri, Rogate. Berikut adalah nama-nama dari anggota yang bekerja di TIK. Ketuanya Ismail 70, Sekretaris Salam 70. Anggotanya pertama Rogate Salam 70, kedua Baik Manurung, 3 Juan Manurung, 4 Minggu, 5 Willy, 6 Mirwa, 7 dan Jerry. Pembimbing Pak, yaitu Pak Gilbert sama Pak Chris. Masing-masing kerja anggota teknis tersebut adalah mengurus logistik saat ada pertemuan. Dari seksi dokumentasi saat ada pertemuan, baru mengurus kegiatan yang ada di sekolah.
membantu program-program yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih. Baik. Yang selanjutnya adalah dari Bapak Gribek untuk Pak Gribek, silakan Pak Gribek. Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Pagi. Bapak Chris Simbolon, kemudian dari perwakilan OSIS ada Erlan Putar, ada Margaret, Feby Intan, dan Lentan. Kemudian dari keanggotaan seksi TIK ini, ya, yang tadi sudah disampaikan karena banyak, langsung singkat saja. Kemudian perwakilan yang kami panggil dari kelas 12 dan kelas 10 juga. Sedikit mengenai seksi TIK ini perlu saya jelaskan sama kalian. Kenapa kalian dikumpulkan di sini? Jadi namanya juga TIK, ya. Dunia sekarang semua sudah serba digitalisasi. Ya, jadi sekolah kita ini juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemana tujuannya ini seksi TIK ini sebenarnya? Nah, tujuan dari seksi TIK ini saya bilang lumayan banyak lah. Yang pertama, berkaca dari kejadian-kejadian tahun ajaran yang lewat, ya, Bapak kepala sekolah kan selalunya ada kegiatan promosi dan lain sebagainya mengenai sekolah kita ini. Nah, di bagian TIK nanti itu lewat apa promosi seksi TIK-nya? Ya mungkin menggalakkan media sosial kita, entah itu Facebook, ya kan, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Apapun kegiatan-kegiatan kita di lapangan seperti yang lewat hari guru, kan ada itu dokumentasi, video dan lain sebagainya, itu kan bisa kita upload nanti, sehingga kita bungkus menjadi suatu produk yang nantinya kita jual ke masyarakat untuk mempromosikan sekolah kita, ya kan? Entah dalam bentuk video, poster selebaran dan lain sebagainya, terserah, bebas, pintar-pintar posisi lah itu nantinya, ya kan? Karena nanti juga ini akan ditagih sama bapak kepala sekolah, dosi bay nota, kemudian do bay nota, apanya kita lempar ke sekolah. Biasanya target sekolah kita kena zonasi pertama adalah SMP 1 atap tapahan, ya. Ada presentasinya, apa yang mau nanti apanya kita paparkan di sekolah itu. Nah, termasuk tadi presentasi, ya. Mungkin nanti dari sesi TIK ini juga bisa nanti membantu-bantu apa bahan yang mau kita susun, ya kan. Kemudian apalagi di samping promosi presentasi, yang ketiga yang paling utama adalah kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan per-IT-an. Apa kegiatan-kegiatan sekolah ini? Bukan kegiatan sekolah, lebih tepatnya kegiatan nasional. Paling apa? Ya, jadi sekilas sama kalian mungkin belum tahu, kegiatan nasional sekolah ini ada 3 dan ini se-Indonesia. Yang pertama itu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer bagi kelas 11. Kemudian yang kedua ada ABM, Bakat dan Minat untuk kelas 12. Yang ketiga nantinya adalah ada OSN, Olimpiade Sains Nasional. Sekarang OSN pun sudah bukan kertas pensil lagi seperti zaman dulunya. Sekarang udah pakai IT. Nah, di sini nanti kalian dikumpulkan, dilatih bagaimana caranya mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Karena apa? Karena berkaca pengalaman sebelumnya kegiatan sekolah kita ini, ya terus terang aja mati-mati di gurunya, ya kan? Mati-mati di guru, mengumpulkan perangkat, merakit-rakitnya, menginstal dan lain sebagainya. Bahkan kami, saya dan Pak Simbolon juga seringnya kalian lihat minta tolong, memanggilkan siswa ya Pak, yang membantu-bantukan. Bahkan sampai malam kemarin ya Bang ya, itu Lingkum juga pernah sampai tidur sini. Tahu sini. Jadi sangat banyak lah, ya sangat banyak tugas-tugas yang nantinya mau kita apakan di seksi TIK ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Simbolon. Baik, terima kasih banyak. Yang sekedar menambahkan dari Pak Gribek, maka ini mulai dari latar belakang kita saja supaya lebih terperinci kegiatan kita ini. Kemudian latar belakang SMA Negeri 1 Tapahan adalah salah satu SMA di Kabupaten Toba yang terletak di Kecamatan Tapahan. Sekolah ini terletak di perbukitan Sipalehutu, dekat dengan Desa Wisata Mea. Salah satu kelebihan dari sekolah kita ini adalah memiliki view pemandangan yang luas ke Danau Toba.
Tapi di balik kelebihan itu ada satu kekurangan dari sekolah kita, yakni keterbatasan sarana dan prasarana. Di tahun-tahun sebelumnya, ketika ANBK yang disebutkan Pak Gilbert tadi wajib untuk diikuti, sekolah harus melaksanakannya, tidak bisa tidak, tapi pakai moda penumpang. Jadi mungkin di sini kelas 3-nya adalah Pak Manglinggung, ini nggak merasakan lagi mode penumpang, orang ini sudah mode sendiri. Tapi abang kelas mereka kemarin itu mode penumpang, mereka pergi ke BTB, swasta atau BTB. Jadi mereka pergi ke sana untuk penumpang. Tapi mulai dari orang Manglinggung sama kalian kemarin Rogate, kita sudah modal sendiri di sini dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Ada pun yang mau bawa di sini, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu terjadi dengan kolaborasi. Waktu kami sama orang Manglinggung, kami berkolaborasi. Untuk fasilitasnya kami mengumpulkan laptop guru. Kami mengumpulkan laptop siswa, betul nggak Bang Gong? Setelah kami kumpulkan, kami buat lagi tim teknis. Siapa tim teknis kami pada saat itu? Bang Willy, Bang Linggung, Bang Rizky kelas 3 yang dulu. Kemudian siapa satu kelas kalian lagi? Bang Arjuna, Bang Rizky, sama kalian 2 ya. Itulah kemudian, itulah tim teknis yang pertama kali ada di Tapangan. Jadi Bapak dengan Pak Gilbert, kedepannya ini berpendapat bagaimana kalau kita buat program resmi OSIS untuk tim teknis ini. Jadi jangan dia dadakan. Jadi dia memang sudah dipersiapkan, sudah dilatih, sudah berkolaborasi. Jadi ketika kita dihadapkan kepada suatu kegiatan yang berbasis komputer, kita siap. Dari kekurangan yang kita punya di sekolah ini, kita ciptakan kelebihan. Apa itu kelebihannya? Tim teknis tadi sudah belajar di dunia nyata. Kedepannya kalian mau buat banyak, ya seperti itu. Kalian mau pergi kantor-kantor, ya seperti itu. Kalian akan berhubungan dengan pengkabelan, kalian akan berhubungan dengan kelistrikan, bahkan di rumah. Untuk menjadi seorang bapak rumah tangga, kalian harus bisa merakit cok sambung dadakan kan? Di mana itu? Di mana kita pelajari? Di sini kita pelajari semuanya. Artinya dengan segala keterbatasan kita yang ada, kita jangan merasa kurang, tapi kita buat itu jadi kelebihan kita. Akhirnya apa? Proyek perdana berhasil. Proyek perdana kemarin kita laksanakan di sini di kantor guru. Kemudian waktu zaman kalian Rogate kita sudah laksanakan di sini. Jadi untuk kedepannya jangan lagi dadakan. Kita buat ini jadi program resmi. Dan ini bukan program asal-asalan. Kalau misalnya nanti ini Bapak upload ke sosial media, biarkan semua orang tua itu tahu kita sudah pernah berhasil di sini. Tapi kita mau kita lebih berhasil lagi. Kita nggak cakap-cakap ece-ece. Kita sudah pernah berhasil. Kita sudah pernah melaksanakan proyeknya dengan segala konsekuensi yang ada. Kalau kita kemarin nggak berhasil, kita gagal nasional. Kita gagal nasional. Iya, dia Bapak Kepala Sekolah membaca di sini di video ini, walaupun Bapak Kepala Sekolah nggak ada di sini. Ini mau kita publikasi nantinya. Jadi ini di video kan bukan hanya video-video untuk kita konsumsi sama-sama, bukan. Ini sebagai dokumentasi resmi. Biar kepala sekolah, kepala dinas pendidikan tahu apa yang sudah kita lakukan di sekolah kecil kita ini. Kita sudah pernah berhasil, kita sudah pernah berusaha, dan kita berhasil. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya Bapak rasa ini sudah tidak perlu. Kita lanjut saja ke rencana kerja yang diprogramkan oleh kakak kelas kita, yaitu Bang Linggung sama Bang Willy. Silakan Bang Linggung. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang masih kita terima sehingga kita berkumpul di lab ruangan ini. Yang kami hormati Bapak Simbolon dan Bapak Gilbert Butar-Butar selaku pembina dan pendamping di divisi teknologi informasi di SMA Negeri Tampahan. Baik Pak, izin Pak, di sini kami telah menyusun 10 program kerja di divisi TIK. Izinkan kami untuk membacanya. Yang pertama itu adalah pelatihan untuk anggota, pengenalan apa itu software dan apa itu hardware. Mari kita tahu di dalam TIK ini mungkin sebagian dari siswa-siswa SMA Tampahan ini belum mengenal apa itu software dan apa itu hardware. Dan yang kedua, di pelatihan ini juga kita harapkan para siswa itu dapat menggunakan software, contohnya itu Excel dan Word.
Dan selanjutnya juga kita di dalam program kerja kami menargetkan supaya para siswa-siswa di bagian divisi TIK ini dapat menginstal di dalam software tersebut, baik itu seperti aplikasi ABM, aplikasi ANBK, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, pelatihan bagaimana merakit kabel LAN dari sumber modem Orbit. Kabel LAN, jika adik-adik sekalian belum tahu kabel LAN, inilah contoh kabel LAN. Dan inilah yang akan kita pelajari nantinya, bagaimana merakitnya melalui dari sumber Orbit tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana kita para anggota-anggota TIK ini memperbaiki trouble system dalam hardware dan juga software yang berhubungan dengan ABM, ANBK, dan juga OSN. Lalu yang keempat, pelatihan untuk mengkonversi dokumen ke bentuk lain, mau itu dalam bentuk JPG, PNG, PDF, PBTX, dan lain-lain. Lalu yang kelima, pelatihan untuk mengetahui apa perbedaan PNG, JPG, PDF, dan video. Lalu selanjutnya di dalam TIK tersebut juga adik-adik sekalian akan diajarkan bagaimana shortcut yang digunakan dalam software, seperti bagaimana cara cepat kita untuk copy paste dalam Microsoft Word, bagaimana kita memprint, bagaimana kita memblok semua teks yang ada dalam Microsoft Word. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui apakah ini website resmi kah atau ini link scam. Seperti mana tahu ada orang usil yang ingin memberikan suatu surat undangan, tapi surat undangan tersebut dalam bentuk titik APK, bukan titik DOC. Nah, dari dokumen tersebut kita diharapkan untuk bagaimana mengetahui apakah itu link scam kah atau website resmi. Lalu yang selanjutnya adalah sosialisasi cerdas menggunakan internet, di mana program kerja ini juga sudah termasuk dalam program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian jadwal program yang direncanakan dan pengeluaran yang akan kita anggarkan dari Lihwa. Silakan Lihwa. Saya hormati Pak Simbolon dan Pak Gilbert sebagai pendamping dan pembimbing kita di sini. Saya akan bacakan jadwal kegiatan seksi TIK kita ini. Jadi seksi TIK kita ini kita akan adakan pada setiap bulan, 1 kali 1 bulan. Yang pada tepatnya pada tanggal Mulai bulan 12 ini. Jadi saya akan bacakan daftar anggaran kegiatan seksi TIK dalam 1 tahun. Pertama, apanya Lihwa? Diadakan di luar jam pelajaran atau di dalam rencananya? kegiatan seksi TIK kita ini akan kita adakan di luar jam pembelajaran, tepatnya pada pulang sekolah. Pulang sekolah hari apa kira-kira itu Bang Lihwa? Kita paling cepat pulang itu hari Jumat. Mungkin hari Jumat Pak, banyak aktivitas di luar sekolah, misalnya ekskul. Jadi kira-kira kapan? Nanti di luar apa ini lah ya? Iya. Oke. Bisa nanti. Saya akan bacakan daftar anggaran kegiatan seksi TIK dalam 1 tahun. Yang pertama, kertas 1 rim 60.000, konsumsi Untuk 1 tahun. 1 tahun atau 2 semester. Konsumsi Rp1.584.000, internet Rp1.200.000. Itu langsung bikin aja Lihwa, itu per berapa? Jangan kalau per hari, kalau per hari itu jadi beli pajero nanti kita. Per tahun bikin, nanti dicatat orang sekian per tahun. Kertas 1 rim dalam 1 tahun 60.000. Konsumsi dalam 1 tahun Rp1.584.000, internet dalam 1 tahun Rp1.200.000, kontak 1 linear dalam 1 tahun Rp50.000, lem Apa ya? Kotak cleaner. 50.000 kali 2. 100.000 dulu.
Ada 20.000 satu wedding itu. Untuk begini tadi. Enggak. Masa? 25.000. 20.000 juga boleh. Iya. Ini dia. Ada eceran yang mau masuk ada eceran itu baru jangan kerja ada itu lakukan. Enggak, langsung apa ya? Langsung orang aja 50 itu. Oh iya Pak. Enggak apa. Kontak linear dalam 1 tahun Rp100.000, lem dalam 1 tahun Rp20.000, isolasi atau lakban Rp20.000 dalam 1 tahun, tisu basah Rp30.000 dalam 1 tahun, tisu kering dalam 1 tahun Rp20.000, hektar Rp20.000, anak hektar dalam 1 tahun Rp20.000, sticky note dalam 1 tahun Rp20.000. Jadi totalnya Rp3.098.000. Berarti estimasi untuk kita nanti di 90.000. Iya Pak. Sudah selesai? Sama kawan-kawan semua. Jadi itu adalah pembagian anggaran dalam kegiatan Siksipik kita. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk kita semua. Jadi kita tadi sudah melaksanakan rapat, sudah ada pembukaan dari ketua OSIS, kemudian penyampaian fungsi sensitif untuk sekolah, kemudian fungsi setiap subsensitif dari anggota, kemudian pembukaan ataupun kata sambutan dari guru pembimbing, rencana kerja dari kakak kelas, kemudian jadwal program dan pengeluaran dari Hikwa. Adapun kegiatan selanjutnya adalah pemberian pertanyaan, saran ataupun kritikan untuk program yang akan kita rencanakan ini supaya bisa lebih bagus nantinya. Oke, untuk waktunya Bapak berikan sebelum kita lanjut lagi videonya. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian saran, masukan, kritikan ataupun apresiasi terhadap kegiatan ini. Terima kasih untuk waktunya kita berikan. Ini ada 8 program kerja yang tadi sudah disusun, ya. Tapi saya rasa di sini masih ada yang miss, ada yang kurang sedikit, ya. Karena di sini penggunaan software Excel Word, ya. Kalau menurut saya ada lagi yang perlu ditambahin di sini, yaitu PowerPoint, ya, PowerPoint dan mungkin Canva. Kenapa itu? Karena nanti muaranya kalian keluar dari SMA 1 Tapan ini, ya harapan kami kalian jadi seorang mahasiswa. Ya, di mahasiswa nanti permainan kalian itu sudah presentasi dan lain sebagainya. Makanya tadi perlu PowerPoint ya tambahan. Word juga perlu, ya, karena apapun nanti kalian akan main susun-susun laporan dan lain sebagainya. Ya, saya rasa mungkin belum semua ada kena waktu SMP-nya belajar komputer. Ya, makanya di sini kita apakan? Excel juga perlu. Kemudian Canva, ya, Canva untuk mendesain-desain. Karena bikin poster dan lain sebagainya itu juga perlu sebagai bekal kalian nantinya di hari yang akan datang ke depannya kelak. Ya, itu mungkin sedikit saran dari saya ya. Ya, langsung ditambahi dong, langsung ditanggapi saja dong untuk dari kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sarannya begitu bagus Pak untuk kami Pak. Kami tadi lupa bisa Pak. Dapat kami terima Pak. Baik. Terima kasih. Ya, silakan waktu diberikan. Ada lagi mau ngasih pertanyaan atau Dari OSIS boleh, dari apa? Ya silakan Mbak Karet. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang saya hormati kepada Bapak Pembina bagian TIK, yaitu Bapak Chris dan Bapak Gilbert beserta rekan-rekan sekalian. Untuk penyampaian visi misi kerja ataupun program ataupun itu anggaran bagian TIK itu sudah sangat baik menurut kami, sudah sangat bisa untuk dikembangkan secara secepatnya. Baik, di sini saya ingin menilai sedikit di bagian anggaran. Seperti kemarin sudah kami umumkan bahwa anggaran yang paling tinggi adalah 11 juta, yaitu untuk bagian kerohanian, karena di situ sudah tersusun lengkap seluruh kegiatan seperti Natal, resepsi ataupun kegiatan ibadah yang lainnya. Jadi kami ingin memberikan saran sedikit supaya
dana yang untuk dianggarkan yang senilai 3.094.000 kami harap bisa dikurangi sedikit, semisal ada yang dikurangi dari bagian-bagian tertentu. Dan juga kami ingin menyinggung sedikit, kemarin kami dan Bapak Kris, mungkin Bapak masih ingat atau tidak, kemarin kita membahas mengenai kegiatan lomba akhir tahun, yaitu karya tulis jurnal ilmiah. Remaja, karya ini remaja. Ya, karya KIR, yaitu di situ dananya sudah memakai 1.700.000. Jadi setelah kami jumlahkan semua, itu berkisaran sekitar 5 juta. Jadi kami harap untuk kegiatan KIR ini bisa dilaksanakan, soalnya ini Pak sudah akhir tahun. Jadi kami juga ingin, seperti yang saya katakan tadi, memberikan saran, mohon supaya semisal untuk hal-hal yang tidak perlu itu dananya bisa dikurangi. Mungkin itu saja. baik. Langsung aja. Ya, oke. Terima kasih Kak atas sarannya. Kami akan mencoba mengurangi dari dana kami, memangkasnya agar sesuai dengan dana yang dikeluarkan oleh OSIS. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Liwang untuk tanggapannya Liwang. Baik, untuk OSIS juga saya Bapak sebagai guru pembimbing dari seksi ini akan menanggapi sedikit. Ya, mungkin untuk KIR itu juga merupakan salah satu tugas dari seksi ini. Jadi itu akan kami bahas, akan kami jadikan agenda kegiatan kami. Sekedar untuk pertanyaannya, itu boleh kami laksanakan di bulan 12 ini, OSIS? Atau di awal tahun, awal semester gimana? Izin saran Pak. Ya. Saran kami sih di awal tahun aja Pak. Soalnya minggu depan kita sudah ujian, setelah itu kita melakukan Natal, dan setelah Natal kita sudah melakukan penerimaan rapot Pak. Baik, terima kasih untuk informasinya. Jadi sebelum tadi dibilang sama si Liwa, pengurangan tadi ya diwayang, tapi kayaknya ini boleh dibicarakan lebih lanjut kepada pengurus OSIS, karena kalau logika Bapak dari 3 juta ke 1 juta itu mungkin suatu hal yang tidak akan mungkin. Artinya kalau kegiatan itu 3 juta mungkin pengurangannya itu 20%. 20% dari 3 juta itu ya 600.000, jadi 2.400.000 kan. Tapi harapan Bapak nanti di pembicaraan OSIS selanjutnya ini tolong dibawakan, Margaret, tolong dibawakan Erlan. Ya, ini sebagai harapan kami terhadap OSIS yang memberikan apresiasi terhadap kegiatan kami. Kami mohon dukungannya dari situ. Ya, itu mungkin dari Bapak. Ya, silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan, kritikan dan saran, silakan. Giri salut coklat Mas. Tanpa coklat Pak. Iya kan? Tanpa coklat Pak. Tanpa coklat ya. Oke. Ayo, saran kota. Buat dari anggota sekian. Ya. Ada? Saran Ya. Ya, silakan. Di sini kita belajar, di sini kita juga bukan cuma belajar itu, kita juga belajar untuk Indonesia. Diri Pak. Oke, baik Pak. Saya mengapresiasi kegiatan. Bukan sama Pak bicara dong, sama kita semua dong. Baik teman-teman. Kami mengapresiasi kegiatan ini yang dimana kami bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendalam tentang belajar di. Kami juga akan usaha gimana biar lebih mengerti, biar bisa diharapkan oleh orang abang-abang sekalian, kawan-kawan sekalian, sama orang adik-adik sama sekalian sama bapak. Ya, cuma itu aja lah Pak sarannya. Ya, terima kasih Daud. Ya, ada lagi silakan. Bang Leo, Bang Leo, ada mungkin kritik dan saran Bang Leo? Udah pas lah di situ semua. Sudah pasti cek semua. Dari ketua OSIS mungkin terus pada menambahi ketua OSIS. Bikin perlombaan karya tulis jurnal ini itu Pak. Ya, itu tadi. Itu kan dibuat 2 kali semester. Jadi mungkin bisa lah 1 kali aja Pak. Dia dapat. Kalau ada 1 kali gimana? Bisa kita maksudnya karya ilmiahnya 1 kali. Ya Pak, sama saya pernah 2 kali Pak. Dia dapat. totalnya 1,7 tuh. 1 juta. 1 juta. Izin Pak sedikit,
Yang untuk satu semester itu semua hasilnya itu 850. Di sini dikali 2 makanya hasilnya menjadi 1.700.000. Berarti tiap semester, ya Pak? Ya. Di akhir semester itulah karyanya. Oke, gimana kalau diganti? Ya, gimana kalau langsung saja? Satu kali karya ilmiah itu, Tapi yang satu lagi dananya itu diakomodir ke kegiatan kita. Iya, gimana kalau seperti yang itu? satu lagi itu kalau dari saya mungkin lomba desain poster. Enggak, kegiatan kita ini. Oh, kegiatan aja. Besar. Ya, itu kemana? Kalau nggak bisa kalian jawab sekarang mungkin OSIS, itu bisa kalian bawa ke dewan yang lebih tinggi lagi nanti. Diskusikan lagi. Iya, oke. Dari Bang Willy, mungkin Bang Willy, silakan Bang Willy, belum ada bicara. Ya. Ini Bang Willy ini kalau ngomong ini berbahaya nih. Nah, agak sini Bang Willy. Oke. Saya mengkritik dulu ya tentang kegiatan yang akan kita buat di program seksi TIK ini. Jadi kita bikin program ini biar kita tahu bahwa ini adalah hal yang paling penting, apalagi mengingat zaman ini kan semakin maju. Jadi kita ajak siswa yang lain untuk belajar tik-tik ini supaya artinya kita nggak egois dalam mengembangkan ilmu kita. Kita juga mengajak orang lain biar orang itu juga tahu kayak mana. Makanya seperti yang program orang adik tadi, KIR tadi, karya ilmiah, itu kan mengerjakannya pakai apa? Pakai alat media, contohnya laptop. Gimana lah orang itu mengerjakan karya ilmiah kalau mereka nggak tahu? Kan gitu. Jadi ayo kita ajak mereka. Jadi gimana cara OSIS untuk mengajak mereka biar mereka tertarik belajar TIK ini, biar mereka nggak ketinggalan zaman gitu aja. Karena kita juga kan tahu bahwa yang TIK ini harus perlu dikembangkan di sekolah. Memang harus, karena itu ada program pemerintah juga, kita juga melanjutkannya. Oke, itu saja kritiknya dan juga pertanyaan tadi, gimana lah cara kalian meyakinkan siswa untuk ikut apa? Saya apakan ya, mana tahu masih bingung dulu. OSIS. Jadi masuk abang pilihan tadi si Willy, bagus karya ilmiah itu. Ya kan? Karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah itu berupa penelitian. Gak usah pun seperti skripsi apa semua, kecil-kecilan aja. Itu dulu pertama. Cari tentukan topik masalah, ya kan? Muaranya apa supaya kalian tahu cara menyusun, ya kan? Nah, yang menyusun ini itulah nanti kaitannya ke penggunaan TIK tadi, media tadi, Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Di situ nantinya udah include semua, udah tergabung semua. Nah, ya kan? Kemudian yang ditanyakannya tadi, bagaimana lah cara kalian OSIS supaya tertarik orang adik-adik kelasmu ini mengikutinya dari program yang sudah direncanakan oleh seksi TIK ini. OSIS lah sekarang. Tapi mungkin sedikit lagi bisa dijelaskan lebih jelas lagi Bang Willy, bentuk egois itu seperti apa, dan mungkin ada saran dari Bang Willy untuk memperbaiki itu. Mungkin boleh Bang Willy. Silakan Bang Willy. Ya, yang bentuk egois itu kita kan belajar di sini, tapi kita nggak mengeksposnya keluar. Hanya kita aja yang tahu seksi TIK ini. Padahal sebenarnya fungsi TIK ini kan biar kita bisa bantu orang lain untuk mengetahui apa itu TIK sebenarnya dan apa itu lebih mendalam lagi lah contohnya. Ya kita sebagai kan kita juga fungsi OSIS ingin mendorong bakat minat dari sebagian siswa yang ingin belajar TIK, dan juga ada lagi yang sebagian yang nggak mau. Padahal kita kan inginnya semua orang siswa tentang ini maulah belajar TIK dan tahu gimana caranya. Sistem dasarnya aja dulu, nggak usah yang lebih mendalam, tapi kita usahakanlah orang lain bisa kayak mana lah belajar TIK yang baik sama yang benar gitu aja. Mungkin tambah lagi nih sebelum dijawab sama OSIS. Ya, jadi dari pertanyaan Bang Willy tadi, dari situ juga Bapak berangkat supaya kalian lebih memperjuangkan ini nanti ke dewan yang lebih tinggi atau di sekolah nantinya.
Eli dan Bang Willy tadi benar. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita yang ada di sini itu akan kita dokumentasikan supaya nanti adik-adik kelas kalian di SMP satu atap yang menjadi tujuan kita itu tahu bahwasanya kita walaupun sekolah miskin, sekolah yang tanpa sarana dan prasarana yang lengkap, kita berjuang. Kita berjuang loh. Jadi minat dan bakat seorang itu bukan hanya nyanyi, bukan hanya ada orang yang memang IT dari lahir dia. Apalagi generasi Z seperti kalian, generasi Alpha bahkan kalian kan dari lahir kalian sudah berhubungan sama gadget. Ya artinya kita sama-sama belajar di sini menggunakannya. Jadi maksudnya Bang Willy tadi dan Bapak menegaskan maksud Bapak itu lebih kalian perjuangkan lagi nantinya. Artinya ya mohon persetujuannya Bang Erlan, kalian menspesialkan seksi kami karena permintaan dari Bapak itu, karena kami memang sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan nyata untuk sekolah ini. Begitu maksudnya Bang Erlan. Ya, gak ada kata lain yang selain itu Pak Gilbert. Apa lagi kata yang lebih apa Pak? Dilebihkan sama aja Pak. Prioritas. Diprioritaskan. Karena ini sangat bagus untuk bekal Ya. kalian. Di sini Iya, kalian dilatih Bukan hanya kalian, generasi kita semua. selanjutnya. kita semua. Dengan selanjutnya, ini akan menjadi program yang akan berkesinambungan. Diturunkan lagi kepada orang Silihwa menurunkan lagi sama adik kelasnya, begitu terus. Udah kalau kasih tahu tadi kronologi sama dari Bang Rizky yang sudah tamat aja pun menurunkan sama orang Bang Linggo, Bang Willy. Bang Linggo, Bang Willy sama kalian ya. Bahkan kau ikut kemarin sebelum sakit kan Lan? Sama orang si Daud, orang si Mekar, si Leo. Diturunkan lagi sama orang Silihwa walaupun belum action mereka. Diturunkan lagi sama adik kelas kalian. Maksud Bapak? Ya ini Bapak bukan hanya membicarakan program setahun, tapi program untuk tahun-tahun selanjutnya. Jangka panjang. Dan Bapak berani bilang, sekolah butuh program ini. Terima kasih, silakan tanggapi. Jadi terima kasih atas saran dan kritikannya dari Bang Willy dan juga tambahan masukan dari Bapak Simbolon dan juga Bapak Gilbert. Kami juga di sini OSIS juga akan mungkin sama-sama untuk mengembangkan TIK ini agar bisa lebih dikenal di sekolah dan juga di masyarakat, sama juga di sekolah-sekolah lain. Dan kami juga akan berkontribusi untuk mengembangkan TIK ini menjadi TIK yang bisa diprioritaskan dan bisa dikembangkan ke adik-adik kelas selanjutnya. Itu aja. Terima kasih. Baik, demikianlah rapat kita hari ini. Mungkin masih ada lagi yang mau kita sampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, baiknya dipimpin doa dulu sama Kak Tibi. Kak Tibi, silakan pimpin doa penutup kita, Kak Tibi. Ya, silakan Kak Tibi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada tinggi dalam kerajaan surga, kembali mengucap syukur kami kepadamu Bapa. Kiranya Engkau masih memberkati kami dari hari yang lalu hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah selesai melakukan rapat kami. Kiranya Engkau lancarkanlah agar berjalan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan, kembali ke ruang masing-masing. Oke.